Permisi. Silahkan masuk, Adis. Iya, Pak. Nah, duduk senyaman mungkin. Apakah sudah nyaman, Adis? Sudah, Pak. Baik. Bagaimana kabarmu hari ini, Adis? Kabar saya lumayan biasa saja, Pak. Kamu mengatakan lumayan, tapi Bapak perhatikan kamu kayak raut wajahmu terasa berat. Apakah ada yang sedang kamu rasakan? Sebenarnya iya, Pak. Saya lagi nggak baik-baik aja. Baik, terima kasih sudah mau jujur kepada Bapak, Adis. Itu adalah keberanian yang tidak kecil lah, cukup besar. Nah, sebelumnya, apakah Adis pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah sama sekali, Pak. Makanya saya sedikit canggung dan gugup. Baik, Adis. Bapak mengerti akan hal itu ada hal yang wajar kalau kamu gugup. Nah, perlu diketahui bahwa Bapak ingin menyampaikan apapun yang Adis sampaikan di sesi konseling kali ini itu bersifat rahasia. Mungkin hanya Bapak dan Adis saja yang tahu. Dan mengingatkan saja bahwa sesi konseling ini berlangsung kurang lebih 45 menit atau 1 jam. Dan di sini harapannya Adis untuk bisa bercerita jujur dan terbuka kepada Bapak. Nah, untuk melanjutkan, kalau ada perlu waktu tambahan, mungkin bisa di waktu yang sama dan tempat yang sama di ruangan Bapak ini. Bagaimana, Adis? Apakah kamu bersedia? Baik, Pak. Saya bersedia. Baik, sekarang kamu bisa mulai bercerita dari manapun yang rasa paling ingin kamu ungkapkan. Jadi, Pak, saya lagi di titik yang saya nggak tahu harus ngapain. Kuliah saya berantakan. Saya ngulang mata kuliah. Dan yang paling berat, saya ngerasa kayak saya nggak kenal diri saya sendiri lagi. Baik, Bapak mengerti. Sepertinya kamu ingin menceritakan 3 hal yang sangat berat sekaligus. Dari ketiganya, mana yang paling dulu ingin kamu ceritakan? Yang paling berat itu soal ayah saya, Pak. Soal ayah, bisakah diceritakan lebih lanjut? Waktu saya dapat kabar ngulang itu, ayah marah besar. Dia bilang saya memalukan keluarga dan nggak punya masa depan di depan ibu juga. Tampaknya ayahmu memarahimu di depan ibumu. Apakah benar seperti itu? Iya, Pak. Saya diam saja waktu itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak lihat matamu mulai memerah, Adis. Nah, apa yang bisa kamu ungkapkan dari mata merah dari dirimu tersebut? Saya nggak tahu harus bilang apa, Pak. Tapi dalam hati saya marah. Sangat marah. Tapi saya nggak mungkin ngomong, Pak. Jadi ada kemarahan yang besar di dalam dirimu, tapi tidak bisa untuk kamu keluarkan. Mengapa kamu merasa tidak mungkin untuk mengungkapkannya, Adis? Karena ya nggak sopan marah sama orang tua, Pak. Ayah kerja keras buat saya. Saya ngerasa nggak berhak buat marah sama ayah, Pak. Baik, Adis. Kayaknya meskipun kamu terluka oleh kata-kata yang disampaikan oleh ayah, kamu menekan kemarahanmu sendiri karena merasa tidak berhak untuk merasakannya seperti itu. Iya, Pak. Dan sampai sekarang kata-kata itu masih sering muncul di kepala saya. Jadi kata-kata itu terus terngiang-ngiang. Apa dampaknya bagi kehidupanmu sehari-hari, Adis? Saya jadi gampang marah sama hal-hal kecil, Pak. Lalu susah tidur. Dan nggak mau ketemu orang. Pokoknya capek banget, Pak. Baik,
Bapak mengerti kamu terlihat sangat lelah menanggung itu semua sendirian. Bapak ingin kita menelusuri ini lebih jauh lagi agar kamu bisa melepaskan beban tersebut. Apakah Adis bersedia? Bersedia, Pak. Baik. Adis, terima kasih sudah mau terbuka sejauh ini kepada Bapak. Dan Bapak lihat kamu berusaha keras untuk jujur meskipun itu tidak mudah untukmu, Adis. Dan ketika menyebut kata-kata ayahmu tadi, itu masih sering terngiang-ngiang. Apa sebenarnya yang belum terselesaikan untuk atau dengan kejadian tersebut, Adis? Saya ingin tahu, saya ingin ayah tahu kalau kata-katanya itu salah, Pak. Saya bukan memalukan keluarga, tapi saya nggak pernah bisa bilang itu. Jadi ada bagian dari dirimu yang ingin didengar, yang ingin membela dirimu sendiri, tetapi selama ini tidak pernah mendapatkan kesempatan tersebut. Iya, dan bukan cuma soal itu. Saya nggak pernah ditanya mau jadi apa. Malah saya disuruh masuk akuntansi karena kata ayah itu realistis. Padahal saya nggak suka sama sekali dengan jurusan itu, Pak. Jadi kamu tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihanmu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Adis? Saya suka desain seni visual, Pak. Dari SMP, saya sudah senang itu. Tapi kayaknya itu hal yang memalukan buat keluarga saya. Baik, Bapak mengerti. Ketika kamu menyebut itu sekarang, apa yang kamu rasakan? Ya, campur aduk, Pak. Ada senangnya karena akhirnya bisa nyebut itu, tapi juga sedih banget karena rasanya itu bukan dunia saya. Baik, Adis, rasakan itu semua. Jangan ditekan dan sedih karena sesuatu yang kamu cintai terasa jauh itu hal yang wajar. Ya, Pak. Baik, Bapak mengerti apa yang muncul dalam pikiranmu saat ini. Saya pikir saya marah sama ayah, tapi saya juga marah sama diri sendiri karena nggak pernah berani ngomong. Baik, Adis. Jadi ada dua lapis kemarahan kepada ayahmu yang tidak pernah memberikan ruang dan kepada dirimu sendiri yang selama ini memilih untuk diam. Nah, apakah itu sesuai dengan yang kamu rasakan? Iya, Pak, sesuai dan saya baru sadar begitu. Baik, ini adalah kesadaran yang sangat penting. Dan perlu kamu tahu bahwa kamu punya hak untuk merasakan semua itu. Marah, sedih, kecewa, itu bukan kelemahan. Itu bagian dari dirimu yang perlu kamu akui. Selama ini saya kira marah sama ayah itu dosa, Pak. Bapak memahami akan hal tersebut. Sekarang Bapak ingin mengajakmu melangkah lagi lebih jauh untuk berhadapan langsung dengan perasaan-perasaan itu. Apakah kamu siap? Baik, Pak, saya siap. Baik, Adis. Kamu sudah menceritakan banyak hal selama ini yang kamu simpan sendiri. Dan Bapak sangat menghargai keberanianmu. Yang Bapak ingin mengajakmu mencoba sesuatu mungkin terasa sedikit tidak biasa. Tapi Bapak percaya ini bisa membantumu. Apakah kamu bersedia? Bersedia, Pak, saya akan coba. Baik, Bapak akan mencoba dengan teknik kursi kosong atau empathy chair. Nah, lihat di sini Bapak akan menarik kursi. Nah, mungkin Adis bisa lihat kursi kosong yang ada di depan itu sekarang. Dan bayangkan ayahmu sedang duduk di sana. Bukan ayahmu yang marah, tapi ayahmu yang perlu didengar apa yang belum pernah kamu sampaikan. Apakah kamu bisa membayangkan hal itu? Bisa, Pak, tapi rasanya berat. Baik.
Tidak apa-apa, Adis, walaupun tidak bisa atau sedikit berat, ambil waktu sebentar mungkin saat kamu siap untuk mengatakannya kepada ayahmu di kursi kosong tersebut yang paling ingin kamu sampaikan. Ya, saya capek. Saya capek pura-pura baik-baik aja. Saya capek ngelakuin semua yang ayah minta, padahal itu bukan yang saya mau. Baik, teruskan Adis, kamu sedang melakukan sesuatu yang benar. Dan katakan semuanya yang ingin kamu sampaikan kepada ayah. Ayah bilang saya memalukan keluarga. Itu sakit ya. Ayah nggak tahu betapa saya berusaha keras selama ini untuk jadi yang ayah mau. Tapi ayah nggak pernah nanya, saya mau jadi apa. Nggak pernah kan ya? Baik, Adis, kamu telah mengutarakannya. Bapak lihat suaramu terdengar bergetar. Apa yang bisa kamu interpretasikan atau bisa kamu ungkapkan mengenai suara yang bergetar itu? Apa suaramu terhadap suaramu sekarang ini? Saya marah, Pak. Marah beneran dan sedih. Baik, Adis. Biarkan rasa marah dan sedih itu ada dan jangan ditahan. Mungkin ada yang ingin kamu ungkapkan lagi kepada ayahmu jika masih ada atau ada yang menjanggal pada dirimu. Saya suka desain ya. Saya suka seni. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu saya. Dan ayah nggak pernah mau kenal saya yang sebenarnya. Ayah cuma mau anak yang nilainya bagus dan nggak bikin malu. Tapi saya bukan itu. Saya lebih dari itu ya. Rasakan semua yang baru saja kamu ungkapkan itu, Adis. Nah, itu adalah bagian dari dirimu yang selama ini kamu sembunyikan. Adakah hal yang lain yang ingin kamu sampaikan kepada ayah lagi? Saya juga pengen ayah bangga sama saya. Bukan bangga karena nilai atau jurusan. Tapi bangga karena saya jadi diri saya sendiri. Itu yang saya mau, ayah. Baik, Adis. Jadi di balik semua kemarahan itu ada kerinduan yang ingin sangat dalam untuk diterima atau dibanggakan oleh ayahmu apa adanya. Semua perasaan itu marah, sedih, rindu, semuanya nyata dan sah, Adis. Sekarang, apakah ada hal yang terakhir yang ingin kamu sampaikan kepada ayah sebelum kita melangkah ke depannya? Ada, Pak. Ya, saya nggak benci ayah. Saya cuma pengen didengar. Satu kali aja. Itu yang saya minta. Jadi di balik kemarahan itu ada kerinduan yang sangat mendalam untuk diterima dan dibanggakan oleh ayahmu apa adanya. Semua perasaan itu marah, rindu, sedih yang nyata. Dan Bapak bisa mengerti. Mungkin Adis sekarang bisa berpindah kursi untuk duduk di kursi ini, Adis. Ya, Pak. Baik, untuk Adis sudah berpindah kursi dan itu menjadi sekarang Adis menjadi sosok ayah dan menanggapi atas pernyataan Adis tadi kepada ayah yang diungkapkan. Tanggapan seperti apa yang Adis inginkan? Disa, Adis, ayah minta maaf. Selama ini tidak memberikan kesempatan kepada Adis untuk berpendapat maupun mendengarkan keluhan. Tapi, tuntutan untuk nilai bagus dan mendapat jurusan terbaik untuk jangka panjang di masa depan Adis. Baik, Bapak mengerti. Adakah hal yang ingin disampaikan lagi yang masih terpendam? Walaupun begitu,
tetap menerima Adis sebagai anak kesayangan dengan keinginan yang diharapkan oleh Adis dapat terwujudkan secara lancar. Baik, Adis, terima kasih sudah berani mengungkapkan semua itu. Sekarang mungkin Adis bisa meninggalkan posisi kursi kosong itu. Dan saya tarik kembali. Nah, sekarang Adis bisa kembali fokus ada di sini untuk melanjutkan sesi konseling dan tinggalkan tadi untuk teknik empathy chat-nya. Nah, bagaimana perasaan Adis setelah mengungkapkan semuanya? Berat Pak, tapi lega, kayak ada yang keluar dari dada saya. Saya nggak nyangka bisa begitu. Bapak melihat betapa besarnya beban yang selama ini dipikul Adis sendiri. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak menghubungkan apa yang baru kamu rasakan dengan kehidupanmu saat ini. Tadi kamu menyadari bahwa memilih diam adalah cara untuk menghindari penolakan. Menurut kamu, apa dampak dari pilihan itu bagi dirimu? Saya jadi nggak kenal diri saya sendiri, Pak. Saya jadi nggak tahu saya maunya apa, karena selama ini saya cuma ngejalanin apa yang orang lain mau. Baik, diam sebagai bentuk perlindungan ternyata juga membuat kehilangan dirimu sendiri. Apakah kamu merasakan itu? Iya, Pak. Saya ngerasa hidup saya bukan punya saya. Baik, Adis. Setelah semua yang kamu sadari hari ini, langkah apa yang bisa kamu ambil atau kedepannya? Saya ingin mulai berani ngomong sama ayah saya, Pak, meskipun susah. Dan saya ingin mulai mengakui lagi bahwa saya suka desain. Wah, itu langkah yang sangat hebat dan konkret, serta penuh keberanian, Adis. Nah, dan perlu kamu ingat, pilihan untuk bergerak ke depan itu sepenuhnya ada di tanganmu, Adis. Mengakui dirimu sendiri dan mengungkapkan perasaan adalah bentuk keberanian, bukan sebagai kelemahan. Iya, Pak. Saya mengerti. Baik, kita sudah bersama-sama melewati proses yang cukup dalam hari ini. Bapak ingin merangkum sebentar apa yang sudah kita lalui bersama. Nah, kamu datang dengan beban yang sudah lama kamu simpan, yaitu kemarahan yang tidak pernah diungkapkan kepada ayahmu. Nah, luka tersebut berakibatkan dengan kata-kata menyakitkan, serta kerinduan untuk diakui dan dipahami apa adanya. Melalui proses tadi, kamu berhasil mengungkapkan semua itu secara langsung melalui teknik empathy chair atau kursi kosong itu. Nah, kamu juga menyadari bahwa kebiasaan diammu ini selama ini yang sempat kamu pendam adalah cara melindungi dirimu yang justru membuatmu kehilangan jati diri atas dirimu sendiri. Nah, apakah rangkuman itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya, Pak. Sangat sesuai. Saya nggak nyangka hari ini bisa sampai seperti ini. Baik, Adis. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah menjalani sesi konseling dengan Bapak ini? Lebih ringan, Pak. Rasanya dada saya nggak sesak lagi. Dan saya ngerasa lebih kenal sama diri saya sendiri. Baik, Bapak sangat mengapresiasi keberanian hari ini, Adis. Tidak mudah menghadapi dan mengungkapkan hal-hal yang sudah lama dipendam. Tapi kamu melakukannya dan itu adalah langkah yang penting untuk menuju kehidupanmu yang lebih asli atau autentik lah. Seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Ini lebih dari yang saya harapkan. Baik, tadi kamu sudah menyebutkan langkah-langkah konkret yang ingin kamu lakukan. Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa perubahan itu tidak harus terjadi sekaligus. Mulailah dari hal kecil, misalnya dengan berbicara kepada ayah dan menuliskan apa yang kamu rasakan setiap harinya.
Dan perlahan kembali menekuni aktivitas seni yang kamu sukai, meski hanya yang kamu sebentar lah, dan untuk fokus yang kamu tekuni selama ini. Apakah kamu merasa sanggup untuk mencoba hal-hal tersebut? Sanggup Pak, saya akan mulai dari hal yang kecil dulu. Bagus, Adis. Itu pemikiran yang sangat terbuka, dan ingat, mengungkapkan perasaanmu kepada ayahmu bukan berarti melawan atau tidak hormat kepadanya. Itu adalah cara kamu hadir secara jujur dalam hubungan itu. Apakah kamu bisa memegang itu? Iya Pak, saya akan coba memegang dan mengingatnya. Baik, apakah ada hal yang ingin kamu sampaikan sebelum kita menutup sesi kali ini? Kayaknya sudah cukup sih Pak. Saya sudah merasa jauh lebih baik sekarang. Baik, terima kasih atas kejujuran Adis. Senang mendengar hal itu. Layanan konseling ini selalu terbuka untukmu ya, Adis. Nah, jika sesuatu saat kamu merasa ada hal yang mengganjal dan ingin diutarakan lagi, mungkin bisa kembali kepada Bapak di ruangan ini dan di jam yang sama mungkin. Ya Pak, baik. Saya merasa sangat terbantu hari ini. Baik, sama-sama Adis. Bapak bangga dengan langkah yang sudah kamu ambil hari ini. Semangat terus dan sampai jumpa di kuliah-kuliah atau di pertemuan kita lagi. Baik, terima kasih Pak. Pamit ya Pak. Ya, makasih Adis. Ya Pak.